wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Gimana, semangat? Semangat. Udah sarapan? Sudah. Bahagia hari ini? Bahagia. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kepada ketua kelas mohon disiapkan pembelajarannya. Semua siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yadaa abil lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Dan yang terakhir surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, summa latarawunnal. Nah, baik, mungkin anak-anak ibu belum hafal. Besok dilanjutkan lagi menghafalnya ya. Ya, Bu. Besok harus apa sampai surat Al-Zalzalah. Baik. Sekarang ibu minta kepada Filza membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, nanti dibacakan artinya oleh Melati Kurnia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kita Al-Quran ini tidak
tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang dapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Oke. Baik, itulah arti dari surah Al-Baqarah tadi. Terima kasih kepada Filza dan Melati. Sekarang Ibu tanya kepada anak-anak Ibu semua. Apakah anak-anak Ibu ingin sukses? Ingin, Bu. Jadi kalau misalnya kita ingin sukses, kita harus ngapain? Belajar. Terus belajar aja tanpa niat bisa? Tidak. Harus belajar aja? Tidak. Terus apa lagi? Sholat. Berusaha. Jadi tujuan anak-anak Ibu datang ke sekolah buat apa? Takut sama orang tua atau karena ingin sukses? Jangan sukses. Sekarang Ibu tanya, Siti cita-citanya mau jadi apa? Poluan. Berarti kalau misalnya Siti mau jadi poluan, Siti harus ngapain? Belajar. Kalau tidur-tidur aja gimana? Tidak sukses. Nah, kita. Kalau Filza cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Yes, bagus. Harus kita berarti harus ngapain? Belajar untuk Tamat SD mau lanjut apa? Mau langsung jadi dokter bisa? tidak. Terus ngapain dulu? Tamat SD, tamat sekolah sederajat, tamat SMP, tamat SMA, terus kuliah. Nanti cita-citanya apa? Tuh, masih bingung lagi cita-citanya ya. Baik, sekarang kita masuk ya kepada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu buka buku halaman 35. Sebelum itu Ibu tanya dulu. Di kelas kita ini apa-apa aja yang ada yang nampak oleh anak-anak Ibu semua? Kipas angin, Terus apa lagi? kursi, Terus? meja. Oke. Mohon maaf, Ibu belum ngambil absen ya? Iya. Mohon maaf. Bentar. Pinjam Ibu pena. Filza, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Melati. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Lanjut pada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu ada yang tahu kursi itu terbuat dari negara mana? Indonesia. Dari negara lain ada nggak yang produksi kursi? Ada. Nah, kalau yang kita pakai sekarang ini kursi dari mana? Cina. Nah, pintar. Tahu dari mana, Filza? Ada di mereknya, Bu. Iya. Oke. Sekarang amati gambar yang ada pada buku saudara ya. Dan nanti setelah diamati, Ibu minta bikin misalnya kursi ini kursi yang kita pakai sekarang diproduksi oleh negara mana, dan nanti bikin di dalam tabel yang ada pada buku ya, dipindahkan ke buku tulis masing-masing. Silakan dikerjakan. Nanti setelah itu dikerjakan, nanti Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk mengidentifikasi bagaimana barang-barang tersebut dapat diakses dari negara asalnya hingga menjadi populer di Indonesia. Misalnya kayak kursi yang kita pakai sekarang kan dari Cina nih. Nah, nanti baca pada di dalam bukunya bagaimana barang-barang ini dapat diproduksi cepat dari negara kita. Nanti kalau udah siap atau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya.
Melati kenapa tidur sakit? Kenapa Melati kayak tidak bersemangat hari ini? Belum makan? Ada yang udah siap? Sudah. Coba ikut lihat. Tunggu pena. Filza, mohon itu lagi ya, dikit lagi ada yang kurang satu. Siti. Siti coba lihat di dalam kelas kita ada apa-apa aja. Ada apa-apa aja. Meja. Terus apa lagi? Kursi. Terus? Dinding. Nah, terus kenapa dinding? Kenapa kok dinding di apa? Emang dinding ada di produksi di negara? Salah berarti. Tadi lagi. Berarti udah siap? Berarti kenapa hari ini kok cuma mendapatkan satu? Apa-apa aja yang ada dalam kelas kita ini? Papan tulis. Nah, terus kenapa nggak dibikin di dalam tabelnya? Lanjutkan lagi ya. Oke, udah siap? Udah siap? Sudah. Oke. Sekarang coba anak-anak ibu lihat bukunya. Dan lihat di situ ada gambar tentang pengaruh globalisasi. Coba lihat. Anak-anak ibu tahu globalisasi itu apa? Panas sama. Ibu jelaskan dulu ya. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Contohnya seperti kursi tadi. Dan sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu, coba anak-anak ibu identifikasi bagaimana semua barang-barang itu bisa diakses secara cepat di negara asalnya hingga menjadi populer di Indonesia dan di seluruh dunia. Sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu untuk membentuk sebuah kelompok dan diskusikan di dalam kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya, Melati, Siti, dan Filza duduk berkelompok dan diskusikan. Nanti kalau udah siap bikin kesimpulannya pada buku ya. Anak-anak ibu ada yang tahu globalisasi itu dimulai sejak abad kapan? Globalisasi dimulai di abad ke-20 seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Contoh teknologi di bidang komunikasi apa aja? Telepon. Nah, kalau televisi termasuk komunikasi nggak? Bisa. Kalau radio. Kalau radio pun termasuk ke dalam alat komunikasi. Kayak surat kabar itu bisa termasuk kepada komunikasi. Soalnya yang komunikasi itu yang bisa memberikan kabar berita ataupun segala sesuatu yang berupa kabar gitu. Dan dengan ditemukannya komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru di dunia hanya dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai massa yang mampu menembus ruang dan waktu. Paham? Paham. Baik, sekarang coba baca artikel berita tentang pertemuan politik para menteri luar negeri negara-negara di dunia dan negara-negara di ASEAN yang ada pada buku.
eh, yang didukung oleh pengenalan seni budaya asli Indonesia yaitu angklung serta beragam tarian daerah Indonesia lainnya. Ada di buku kan? Ada Bu. Nanti kalau udah selesai baca, diskusikan dan jawab pertanyaan yang ada pada buku ya. Sudah selesai jawab pertanyaannya? Sudah belum? Belum. Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya coba perhatikan lagi gambar yang ada pada buku. Itu kan ada tempat penampungan air tuh. Nah, coba perhatikan ya. Yang ada nomor 1 itu adalah sungai atau waduk tempat penampungan air. Dan yang di nomor 2, pintu masuk air sungai atau waduk. Yang ketiga, katup pengaman berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air. Dan yang nomor 4-nya, tangki pengaman tekanan air jika tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Dan yang nomor 5, pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Dan yang keenam, katup pengatur turbin. Yang ketujuh, turbin mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Yang kedelapan, generator menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Dan yang kesembilan, transformer untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Yang ke-10, saluran transmisi penyalur energi listrik ke konsumen. Dan sekarang Ibu minta kepada anak-anak Ibu semua, coba cermati dan pahami proses menghasilkan energi listrik melalui teks yang ada pada buku. Dan nanti tuliskan jawabannya pada diagram yang tersedia sesuai dengan urutan paragraf pada teks eksplanasi ilmiah. Paham? Paham Bu. Dan nanti kalau udah selesai, coba amati gambar pembangkit listrik tenaga air yang ada pada buku. Jangan. Nanti kalau udah selesai, kumpulkan ya. Waktu pembelajaran kita tinggal 20 menit lagi. Kalau misalnya tidak siap, nanti kumpulkan sampai mana siapnya aja dan nanti dilanjutkan di rumah.
Apakah Ibu ada yang tahu dampak positif dan negatif dari globalisasi ini? Enggak. Baik. Dampak positif dari globalisasi yaitu peralatan teknologi yang makin beragam dan canggih. Contohnya pada ponsel yang saat sekarang ini kita gunakan, ponsel pintar semakin canggih hingga bisa membuat jarak bukan lagi halangan saat ingin berkomunikasi. Contohnya kegunaan ponsel buat apa? Telepon. Terus apa lagi? Internet. Nah, internet gunanya buat apa bagi anak-anak Ibu? Dari pelajaran. Pelajaran serius tuh, Main game. main game online ya. Dan yang kedua, dampak positifnya munculnya perdagangan bebas. Sistem perdagangan yang semakin luas dan menyediakan hambatan yang ada. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya organisasi internasional seperti kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang udah kita pelajari minggu lalu kan. Dan yang ketiga, bidang budaya seperti bahasa. Yang keempat, kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain, misalnya dengan mengurangi pajak atau menyederhanakan peraturan agar investor asing bisa masuk. Nah, dampak negatifnya, budaya asing bisa masuk dengan mudah, terkadang membuat budaya lokal jadi makin luntur atau mulai hilang. Yang kedua, penyelundupan barang-barang ilegal ke Indonesia. Yang ketiga, industri besar-besaran termasuk banyaknya pabrik yang sibuk memproduksi, membuat lingkungan hidup mengalami kerusakan. Oke, itu dampak positif dan negatifnya. Gimana, udah selesai? Sudah, Bu. Udah mana? Oke. Kasih, Bu. Ya. Pintar-pintar anak Ibu ya. Rajin-rajin baca di rumah ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Baik. Sekarang ada tuh yang ayo menulis di bukunya. Itu dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan di minggu depan setelah pengumpulan tugas kita akan melakukan kuis ya. Nanti dibaca bukunya dan siapa yang bisa menjawab kuisnya nanti bakal dapat bintang tambahan. Oke, Bu. Paham? Paham, Bu. Nah, baik. Di dalam materi yang sudah kita pelajari tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Bu, Ya? bagaimana bisa barang-barang yang ada di Indonesia dari luar Indonesia bisa datang ke Indonesia? Nah, siapa bisa jawab? Enggak. Saya bisa jawab. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh tentang globalisasi. Kegunaan globalisasi tadi buat apa? Mengetahui Bisa dampak positifnya tadi bisa memperjualbelikan barang dari luar ke dalam Indonesia kan. Iya. Nah, jadi kursi yang kita pakai sekarang kan dari Cina. Nah, dari Cina itu kita bekerja sama dengan negara Cina untuk memproduksi barang-barang dari Cina untuk masuk ke Indonesia dan untuk dipergunakan oleh orang Indonesia. Itu makanya kita bekerja sama dengan negara lain gitu. Paham? Paham, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? enggak, Bu. Oke, kalau tidak kepada ketua kelas, siapkan pembelajaran kita pada hari ini. Siap. Hamda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan jangan lupa ya tugasnya dikerjain. Iya, Bu. Pulang dulu, Ibu. Ya. Nanti semangat lagi belajar ya.